Kayaknya dia marah deh. Tanpa emotikan dan tanda baca, pesan teks akan terasa kaku dan menimbulkan kesalahpahaman. Tapi seberapa penting sih penggunaannya dalam komunikasi digital? Untung Jojo nggak marah. Saat komunikasi secara langsung, kita dapat melihat ekspresi, intonasi, dan gerak tubuh lawan bicara kita. Lalu, bagaimana saat komunikasi secara digital? Teks merupakan komunikasi verbal, tapi kita butuh komunikasi nonverbal sebagai hal pendukung agar kita bisa memahami konteks yang dimaksud oleh lawan bicara kita. Emotikon dan tanda baca menggantikan ekspresi dan nada suara. Berikut ini adalah contohnya. Lihat bedanya? Tanda baca dan emotikon bisa membantu kita mengerti makna dari sebuah pesan. Pesan yang sama, tapi rasanya berbeda kan? Tanda baca sangat berpengaruh pada cara kita membaca pesan teks. Coba ya Jess, kalau orang chat nggak pakai tanda baca sama sekali. Wah, beda banget ya. Yang pertama kayak ketus gitu, tapi yang kedua aku lebih ngerasa kamu kecewa karena nggak bisa datang. Udah tahu kan kenapa tanda baca itu penting? Sama halnya dengan tanda baca, emoticon juga sama pentingnya untuk membuat pesan teks lebih ekspresif dan lawan bicara kita yang membaca pesan teks tersebut lebih mengerti makna dari pesan kita. Dalam percakapan digital, tanda baca dan emotikan tidak bisa dipakai asal-asalnya teman-teman. Ada aturan tidak tertulis dalam penggunaan kedua hal ini. Ini percakapan dalam konteks formal. Dan ini percakapan dalam konteks informal. Dalam komunikasi formal, baik itu melalui email, chat, ataupun surat, menggunakan emotikon akan membuat kita tidak terlihat profesional. Begitu pula dengan tanda baca yang berlebihan, akan memberikan kesan negatif bagi si pembaca pesan. Teks sebelah kanan lebih terkesan santai, bukan? Nah, jadi kalian sudah tahu kan kapan waktunya dan bagaimana caranya menggunakan tanda baca dan emotikon yang tepat. Ingat ya, tanda baca dan emotikon yang tepat dapat membantu pesan teks lebih ekspresif dan komunikasi lebih efektif. Gak nyangka ya, ternyata sepengaruh itu tanda baca dan emotikon di pesan teks. Jelas dong, tapi ingat tanda baca sama emoticon itu harus dipakai secara bijak juga, karena supaya nggak bikin salah paham. Paham kan? Jadi ingat ya teman-teman, pakai tanda baca dan emoticon itu harus tepat sesuai konteks. Kalau dipakai dengan tepat, pesan dan komunikasi kamu jadi efektif. Jangan sampai pesan kamu disalahartikan ya. Semoga video ini memberi kamu wawasan baru ya tentang komunikasi yang efektif. Terima kasih dan sampai jumpa.